Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji dan syukur kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita berbagai macam nikmat. Semoga kita istiqomah bersyukur, berzikir dan beribadah dengan baik kepadanya sampai akhir hayat kita. Salawat dan salam kita kirimkan baginda Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan dan idola bagi kita dalam hidup ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita tadabburi surah Al-Baqarah ayat 183, ada banyak sekali pesan-pesan menarik terkait tema kita pada pagi ini tentang ibadur rahman versus ibadun fi Ramadan. Maka coba kita lihat sekilas ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, lafaz yang dipakai itu adalah amanu. Amanu ini kan fi'il maudhi, kata kerja masa lalu. Artinya adalah beriman. Tapi seolah-olah kita ingin digugah melalui ayat ini bahwa yang merasa dipanggil, merasa senang dengan seruan itu adalah orang-orang yang memang sudah terlatih dan terbiasa mempraktekkan nilai-nilai keyakinannya itu. Jadi amanu itu kata kerja, Pak. Nah, maka orang yang sebelum Ramadan tidak terbiasa beramal saleh, banyaknya beramal salah gitu ya, maka bagi dia puasa itu sebuah siksaan, Pak. Bukan sebuah hal yang menyenangkan. Nah, kemudian di akhir ayat itu ada lagi yang menarik, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tattaqun itu juga kata kerja. Kalau tadi fi'il madhi, sekarang fi'il mudhari. Berarti di masa yang akan datang, di masa depan. Jadi diharapkan memang orang-orang yang beriman yang sudah terbiasa mempraktekkan keberimanannya itu, lalu kemudian dia berpuasa, setelah itu diharapkan dia akan semakin hebat gitu, Pak. Akan semakin semangat untuk taat. Taat itu kan dua hal ya, Pak. Melakukan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Jadi diharapkan memang setelah melakukan ibadah Ramadan selama lebih kurang 1 bulan ini, orang-orang yang tadi sudah terbiasa mempraktekkan nilai-nilai imannya itu meningkat. Nah, meningkat keyakinannya, meningkat juga pengamalannya gitu. Nah, inilah sebenarnya yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita semua melalui ibadah Ramadan ini. Al-Imam As-Suyuti menyebutkan orang-orang yang terbiasa melakukan taat, Pak, perintah ya laksanakan, larangan ya tinggalkan, maka orang ini adalah wali-wali Allah. Kenapa begitu? Karena dia selalu berusaha memuliakan Allah dengan melakukan perintah dan meninggalkan larangan. Nah, karena mereka ini memuliakan Allah, maka orang ini juga akan dimuliakan oleh Allah. Nah, kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang taat itu kan disebutnya karomah, ya. Kalau bahasa kitanya keramat gitu. Bapak-bapak pasti pernah dengar atau mungkin juga pernah melihat asar-asar orang saleh ya, peninggalan-peninggalan orang saleh masa dulu ya. Sampai hari ini, Pak,
Walaupun mereka sudah meninggal dunia, tapi kemuliaannya masih hidup. Kenapa begitu? Allah lah yang melestarikannya. Melalui siapa? Melalui orang-orang yang cinta kepada orang-orang saleh itu. Jadi umurnya panjang, Pak. Walaupun usianya terbatas, tapi umurnya panjang. Ada sekolah, ada buku, ada ajaran-ajaran atau wejangan-wejangan yang sampai hari ini masih dipakai, masih diamalkan, ya, Pak. Masih dirawat oleh orang-orang di sekitar orang saleh itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa ada orang-orang tertentu yang semasa hidupnya memuliakan Allah, lalu Allah muliakan juga ia. Bahkan setelah kematiannya pun Allah masih menggerakkan hati orang untuk merawat, ya Pak. Untuk merawat warisan-warisan ini. Karena menurut Al-Imam As-Suyuti, paling tidak ciri wali Allah itu ada 3 katanya, Pak. Ciri wali Allah itu ada 3. Yang pertama, qillatul kalam. Qillatul kalam. Sedikit bicaranya, Pak. Banyak kerjanya. Sedikit ngomongnya. Yang banyak adalah zikrullah, ya Pak. Jadi mereka itu dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Bahkan di dalam Al-Hawilil Fatawa disebutkan, mayoritas salafus soleh, ya, ulama-ulama yang namanya sampai hari ini masih hidup, itu kata Al-Imam As-Suyuti, mereka itu pada pegang apa tuh namanya, Pak? Biji-biji tasbih itu. Jadi seolah-olah biji-biji tasbih itu mengingatkan hati dan lisan mereka untuk zikrullah. Jadi bukan ingin menyombongkan diri, Pak, tapi sekedar untuk mengingatkan dia. Ini megang. Dan coba nanti Bapak telusuri lebih jauh, ya, bahwa ternyata memang mereka itu zikrullah. Zikrullah. Nah, yang kedua, qillatut ta'am. Jadi wali Allah itu sedikit makannya, Bang. Ya, mengamalkan betul hadis Rasulullah, ya. Idealnya makan orang beriman itu kan perutnya dibagi 3, ya Pak. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk udara. Nah, kalau ini tidak seimbang, maka akan terjadi masalah. Efeknya habis makan ngantuk. Kenapa? Perutnya kepenuhan, ya Pak. Sehingga energinya habis untuk ngolah makanan itu. Nah, kemudian berikutnya qillatul manam. Nah, sedikit tidurnya. Jadi wali Allah itu lebih banyak bangunnya. Tatajafa junubuhum anil madaji. Jadi lambung mereka itu jauh dari tempat tidur mereka. Mereka lebih banyak berdiri sujud, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya Ramadan mendidik kita untuk menjadi wali-wali Allah, Pak. Jadi wali-wali Allah itu bukan monopoli ustadz, ya, orang yang kuliah di kampus-kampus berbasis agama, tidak. Siapa saja, ya, ketika dia sungguh-sungguh, ya Pak, melakukan riyadhah, melatih, ya Pak. Apa yang dia latih? Kan ada istilah olah rasa, kemudian olah rasio, kemudian olahraga, ya Pak. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Yang Maha Pengasih itu hubungannya dengan kolbu, Pak, olah rasa itu. Nah, kemudian berikutnya 'allamal Qur'an, yang mengajarkan Quran, itu hubungannya dengan rasio kita, ya Pak. Kemudian berikutnya khalaqal insan, yang menciptakan manusia. Nah, itu hubungannya dengan raga kita. Nah, kalau kita hubungkan dengan pendidikan,
Jadi ada sikap ya Pak, ada pengetahuan, ada keterampilan. Nah kalau dulu di kurikulum sebelumnya itu disebutnya itu ada afektif, ada kognitif, ada psikomotorik. Jadi ada 3 hal yang harus dilatih dan diasuh terus ya di dalam keseharian kita. Nah ketika terjadi keseimbangan ya antara kolbu, kemudian otak atau pikiran kita, kemudian anggota badan kita, maka kita itu akan menjadi sosok yang seimbang, Pak. Karena tiga-tiganya kita perhatikan dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh. Nah, ketika tiga-tiganya kita perhatikan dengan maksimal dan sungguh-sungguh, kita itu akan menjadi wali Allah. Nah, kalau dalam bahasa surat Al-Furqan ayat 63 sampai 77 itu ibadur rahman ya, yang akan kita urai pada kesempatan ini. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah kita semua sebenarnya kan ingin ya. Ingin apa? Ingin dekat dengan Allah ya, Pak. Karena kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya jelas kita akan dimuliakan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Bapak-bapak dekat dengan seseorang, Bapak juga akan dimuliakan oleh orang itu. Nah, untuk dekat dengan seseorang, Pak, tentu harus ada ikhtiar yang kita lakukan. Kita bersilaturahim ya, Pak. Kita beri dia hadiah, kita sebut namanya di dalam forum-forum tertentu, apalagi forum itu misalnya ada dia di situ karena jasanya memang banyak kita sebut. Ketika kita menyebut jasa-jasanya, dia akan semakin senang kepada kita. Nah, ternyata Allah kan juga begitu, Pak. Nah, ketika kita ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus rajin silaturahim ya, Pak. Menjalin hubungan, konektivitas dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berikutnya kita sebut namanya. Kemudian berikutnya kita persembahkan sesuatu yang terbaik untuknya ya. Persembahan yang benar-benar tulus dari hati kita yang paling dalam. Bukan persembahan yang asal-asalan ya. Enggak berkualitas, enggak bermutu. Tapi persembahan yang benar-benar kita persiap dengan baik. Sama Pak, ketika Bapak memberi hadiah kepada orang mulia, Bapak kan nggak mau asal-asalan ya. Nah, kalau orang itu biasa saja, udahlah oleh-olehnya nggak apa-apa yang ini gitu. Tapi kalau Bapak ingin memuliakan seseorang karena memang orang ini layak untuk mendapatkan kemuliaan itu, Bapak kan memberikan sesuatu yang spesial kan. Tanya Bapak mudik, Bapak Ibu mudik, lalu beli oleh-oleh gitu. Kan udah ketahuan tuh ini buat siapa, buat siapa, buat siapa gitu. Nah khusus untuk orang yang memang mulia dan memuliakan Bapak, itu kan hadiah yang spesial. Nah ini Allah Pak. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang ya. Ya tentu hadiahnya harus super spesial ya kan. Nah maka ketika kita sholat ya Pak, ketika kita puasa, ya niat dan kaifiatnya harus benar-benar kita maksimalkan. Ketulusan kita ya Pak. Nah karena ikhlas ini berat, kita harus sering-sering memang minta tolong sama Allah. Ya Allah tolong aku untuk ikhlas. Bantu ya Allah. Bantu aku untuk maksimal taat. Karena kalau kita tidak dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kita ya enggak mampu. Semuanya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Kita bisa itu bukan karena kita hebat. Bapak-bapak yang sudah istiqomah ya. Nah, yang sudah yang sudah konsisten taat. Itu bukan karena bapak-bapak hebat. Juga bukan karena bapak-bapak alim ya, berilmu tentang sesuatu. Tapi semua sebenarnya adalah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada yang menarik, Pak. Di tafsir Al-Misbah itu disebutkan ada temuan menarik ya. Antara bismillahirrahmanirrahim dengan la haula wala quwata illa billah.
itu jumlah hurufnya sama. Loh, apa menariknya? Bismillah itu kan start ya, Pak. La haula wala quwata illa billah itu finish sebenarnya, Pak. Karena dalam hidup ini kan ada ikhtiar ya, ada usaha sungguh-sungguh, kemudian ada doa tulus, kemudian ada tawakal. Nah, ketika orang sudah mengawali aktivitas baiknya dengan bismillah, berarti dia melibatkan Allah, menyertakan Allah. Dia nggak sombong dalam hal ini, Pak. Dia sadar betul apa-apa yang akan dia kerjakan itu nggak mungkin berhasil kalau nggak ditolong oleh Allah. Jadi memang dikit-dikit Allah, Pak. Walaupun secara genetik dia baik gitu ya. Nah, orang tuanya memang cerdas gitu ya. Kemudian juga sukses, katakan begitu. Tapi apakah ada jaminan 100% bahwa dia akan mewarisi kecerdasan bapaknya? Itu nggak ada jaminan kalau Allah tidak menghendaki. Nah, maka ya pada akhirnya memang orang beriman itu akan sampai kepada sebuah muara yang dinamakan haiqalah itu. La haula wala quwata illallah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Berarti mulainya dengan menyebut nama Allah, endingnya gitu ya Pak. Juga dengan menyebut nama Allah. Kalau berhasil itu bonus Pak. Berarti Allah menakdirkan kita untuk mendapatkan apa-apa yang kita rencanakan, yang kita lakukan. Tapi kalau seandainya tidak berhasil, kita sudah menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya yang diharapkan oleh Allah dalam hal ini. Makanya orang yang beriman itu berhasil alhamdulillah, nggak berhasil Allahu Akbar. Nggak ada yang buruk. Kalau dapat nikmat dia bersyukur, kalau dapat musibah dia bersabar. Nah, ini kan yang harus kita latih ya, Pak. Nah, mari kita lihat lebih jauh ya. Nah, tentang konsep ibadur rahman. Menurut Al-Imam Al-Baghawi ya, di dalam tafsir Al-Baghawi, ibadur rahman itu khawas ibad ya. Hamba-hamba khusus, Pak. Hamba-hamba khusus. Hamba-hamba yang memang dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia juga punya ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk dekat sedekat-dekatnya dengan Allah. Nah, hamba-hamba khusus ini kalau kita analogikan mirip dengan orang naik pesawat, Pak. Semakin tinggi terbangnya pesawat, maka akan semakin kecillah para penumpangnya melihat ke bawah. Jadi semakin tinggi kita terbang, maka akan semakin kecil kita melihat dunia ini. Semakin kecil kita melihat dunia, semakin besarlah Allah di dalam diri kita. Jadi Allahu Akbar, Allah Maha Besar yang menjadi doktrin utama kita di dalam sholat ya Pak. Karena lafaz pertama yang menjadi rukun sholat kita itu adalah Allahu Akbar. Sambil ngangkat tangan ya Pak. Kita menyerahkan ya hidup mati kita lillahi rabbil alamin. Untuk Allah semesta alam. Ya Allahu Akbar ya Pak. Lisan kita mengucapkan Allah Maha Besar. Tangan kita angkat Pak. Lurus menghadap ke kiblat ya. Mata kita tundukkan, wajah kita tundukkan memandang tempat sujud kita ya. Itu kan menyerah yang sebenarnya ya Pak. Makanya nah berikhtiarlah selalu ya Pak. Menghadapkan jari-jari tangan kita ini menghadap ke kiblat. Itu makna penyerahan total Pak. Jadi hanya Allah saja yang Maha Besar 94 kali ya Pak. 94 kali kita membaca Allahu Akbar di dalam sholat 5 waktu kita. Hanya Allah saja yang Maha Besar. Selain Allah itu kecil. Nah, ketika kita mencoba memahami kata-kata ini, Pak, Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar ya. Selain Allah itu kecil. Semakin kita dekat dengan Allah, maka akan semakin jiwa raga kita membesarkan Allah. Nah, ujung-ujungnya memang dengan sendirinya, Pak. Dunia ini menjadi kecil gitu. Karena memang di mata Allah Subhanahu wa taala dunia ini ya nggak ada apa-apanya ya, Pak.
Nggak ada apa-apanya. Di dalam sebuah hadis disebutkan oleh Nabi SAW, andai semua makhluk meminta kepada Allah, baik jin, manusia, lalu semuanya diberi, Pak. Semua yang mereka mohonkan dikabul oleh Allah. Itu tidaklah mengurangi apa-apa yang ada di sisi Allah, melainkan seperti berkurangnya air samudra yang kebawa oleh jarum ketika jarum dicelupkan ke dalamnya gitu. Nah, begitu. Allah ghaniyun hamid. Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Kemudian lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Alam semesta ini saja, Pak. Nggak ada ilmuwan yang mampu memastikan berapa sebenarnya luasnya. Bapak-bapak, kalau lihat channel Sisi Terang, ya, kita dilatih di situ untuk berpikir ilmiah, bahwa sejauh-jauh ukuran yang dibuat manusia, ya kan kadang dibuatnya gimana Pak? 1 miliar tahun cahaya, gitu-gitu kan Pak? Jadi kalau sebuah kendaraan melakukan sebuah perjalanan dan perjalanan yang ditempuh itu 1 miliar tahun cahaya juga. Nah kira-kira sampainya baru pada titik tertentu gitu. 1 miliar tahun cahaya. Bayangin aja Pak, 1 detik cahaya itu kan 300.000 kilometer ya. 1 detik cahaya itu, jarak yang ditempuh itu kan lebih kurang 300.000 kilometer. Bayangkan kalau 1 miliar tahun cahaya kayak gimana. Makanya Allah maha besar Pak. Kita ini kecil, nggak ada apa-apa. Belum lagi kalau dibandingkan dengan akhirat Pak. Itu baru dunia ya, baru dunia. Belum lagi akhirat. Makanya Allah ngingatin kita ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih utama daripada dunia ini. Maka jangan tertipu. Jangan tertipu. Nah, baru sadar nanti ketika maut datang. Kalau bisa sadarnya itu selalu ya Pak. Jadi karena sodrun itu ya Pak. Rabbi syrahli sadri sirli amri walul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sodrun itu kita bawa kemana-mana kan Pak. Di Indonesia jadi sadar itu. Sodrun itu ini Pak. Diterjemahkan di Quran itu dengan dada ya kan. Kesadaran itu memang adanya di sini. Sadar kalau dia itu dari Allah. Sadar kalau dia itu akan kembali kepada Allah. Sadar kalau kampungnya itu adalah surga. Sadar kalau nanti dia akan pulang kampung lagi ke surga. Gitu. Nah kesadaran ini menjadi sangat penting. Nah sehingga akhirnya ya kapanpun dan dimanapun kita akan selalu berusaha untuk taat itu. Nah apa saja ciri-ciri Ibadur Rahman itu? Yang pertama, tawadhu dan bijaksana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur Rahman, dan ibadur Rahman itu allazina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang-orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan merasa hina gitu. Kalau dalam bahasa umumnya tawadhu. Tawadhu itu kan dari kata wadha'a, meletakkan. Namanya kita meletakkan sesuatu itu pasti bersentuhan dengan benda tempat kita naruh itu. Lalu ketika kita berjalan, orang tawadhu itu dia membumi, nggak melangit gitu Pak. Dia benar-benar meletakkan dirinya ya Pak, serendah-rendahnya di hadapan kemahabesaran Allah. Nah kesadaran ini Pak yang dia bawa kemana-mana. Nah, di komplek ini rumahnya yang paling bagus, lalu kemudian dia menjadi melangit gitu ya, nganggap yang lain remeh gitu. Nah itu bukan orang yang tawadhu. Orang yang tawadhu itu sadar betul. Nikmat yang dia peroleh itu adalah atas berkat rahmat Allah. Nah, dia akan selalu berusaha rendah hati, nggak ada bedanya bagi dia. Nah, ketika dulu dia biasa-biasa saja, sama ketika dia sekarang udah kaya gitu Pak. Dia tetap rendah hati. Kan ada orang yang berubah ya Pak.
Ya, namanya kan gaya hidup ya Pak. Nah, karena udah kaya, gaya hidupnya berubah. Teman gaulnya berbeda, penampilan juga udah luar biasa gitu ya. Nah, kadang tampak pada perilaku-perilaku sehari-hari ya. Ngomongnya sekarang udah ngomong yang beraroma kesombongan. Sering menyebut prestasi-prestasi yang menurut kita itu nggak penting untuk disampaikan. Nah, kemudian berikutnya, wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila mereka disapa oleh orang-orang jahil ya, Pak. Oleh orang-orang bodoh. Orang-orang yang tidak tahu dia. Mungkin dia tidak diperlakukan secara mulia. Harusnya dia dimuliakan karena mungkin dia pejabat, orang kaya gitu ya, Pak. Biasa dilayanin gitu ya. Nah, pada kesempatan tertentu itu tidak dia dapatkan dari orang tertentu. Oh, marah dia, ngamuk-ngamuk dia. Keluar sumpah serapah. Nah, ibadur rahman tidak begitu. Dia akan tetap mengatakan qalu salama. Dia akan mengatakan kata-kata yang mengandung keselamatan. Nah, berarti ibadur rahman itu kan lisannya mulia ya, Pak. Hatinya tadi mulia, dia selalu berusaha merendahkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan kemahabesaran Allah. Itu kemudian tercermin juga pada kata-katanya yang rendah hati itu. Nggak mau meninggi, biasa-biasa saja. Nggak mau apa namanya Pak, menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Nah, karena dia sadar Allah nggak suka sama orang yang menyombongkan diri itu. Maka nggak usah Pak, nggak usah berakting ya. Nah, ini apa namanya, kaitannya dengan ruhiyah kita ya Pak. Nggak usah berakting, biasa-biasa saja. Bapak mudik ke kampung, ya biasa-biasa saja. Nah, nggak usah ada pencitraan-pencitraan. Kalau dulu Bapak biasa-biasa saja, ya sekarang biasa-biasa saja. Apa adanya, bukan ada apanya ya Pak. Artinya kan nggak berubah. Nah, yang kedua, gemar qiyamul lail Pak. Wallazina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Jadi mereka itu benar-benar menjadi hamba ya. Hamba Allah. Jadi waktu dia untuk Allah itu memang lebih banyak dibandingkan waktu untuk makhluk. Nah, ini yang harus kita terus latih ya Pak. Nah, yang paling mungkin untuk terus kita dawamkan ya zikir Pak. Nah, jangan sampai kita lebih banyak menyebut makhluk ya Pak daripada menyebut Allah. Pokoknya Allah itu kan number one. Nah, konsep tauhid di dalam agama kita mengajarkan seperti itu. Pokoknya Allah itu harus nomor satu dalam segala hal ya. Nah, kalau waktu kita memang banyak kita pakai untuk dunia, ya berarti masih ada yang keliru di situ. Tapi kan saya bekerja untuk apa namanya, untuk menghidupi anak-anak yatim, kan banyak juga yang begitu ya Pak. Bekerja apa namanya, tanpa mengenal waktu, kalau bahasa umumnya itu ya Pak. Siang malam terus bekerja. Ternyata dia punya anak asuh banyak ya. Ada anak yatimnya 30 orang, dikasih beasiswa sama dia setiap bulan. Nah, ketika dia bekerja dan hasilnya untuk Allah, ya insya Allah dia beribadah. Nah, termasuk yang ngomong ini Pak, bapak-bapak yang memang kecenderungan sosialnya tinggi ya, nggak nggak bahagia kalau apa ya, kalau diem gitu ya, kalau sendiri di rumah, dia senangnya berinteraksi. Nah, ini perlu untuk direnungkan Pak. Jangan sampai interaksi kita itu berisi hal-hal yang biasa saja, apalagi kalau berisi sampah ya. Ya, kalau ketemu orang lain isinya kebanyakan gunjing, kemudian berikutnya omongan-omongan yang nggak bermanfaat, nggak bermutu gitu ya. Buat apa? Karena semua kata-kata kita yang kita keluarkan akan dihisap. Nah, maka Nabi menyampaikan mayatmanna lima baina
lihyaihi wa ma baina fakhizaihi admanahul jannah. Siapa yang bisa menjaga lisan dan kemaluannya, aku jamin baginya surga. Ya. Karena banyak orang yang masuk neraka itu karena lisan dan kemaluan. Nah, gemar qiyamul lail ya salat malam. Di apa namanya? Di kalangan para sahabat di antaranya Ibnu Abbas menyampaikan bis salati fi salatil lail ya. Nah, dengan melakukan salat terutama salat malam itu. Nah, yang ketiga, berlindung dari azab neraka. Jadi mereka fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah ya. Wa anfusakum wa ahlikum nar. Takutlah kalian kepada neraka yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Jadi mereka nggak mau meremehkan neraka, Pak. Nggak mau melecehkan neraka. Dan nggak mau juga memperdebatkan neraka. Kan ada juga orang yang berdebat terus-menerus tentang neraka, ya Pak. Kalau kita meyakini neraka itu kekal, berarti ada dua dong yang kekal. Allah sama neraka. Jadi neraka itu nggak kekal. Akhirnya sibuk memperdebatkan itu. Ahlussunnah wal Jamaah memahami neraka itu kekal, kata siapa? Kata Allah. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, ya. Ya kan? Kekalnya neraka itu tentu berbeda dengan kekalnya Allah. Neraka itu kekal karena dikekalkan oleh Allah. Surga itu kekal karena dikekalkan oleh Allah. Nah, karena mereka sadar neraka itu adalah tempat azab, dan Allah mengingatkan kita untuk takut kepada neraka, bahkan keluarga kita disuruh jaga dari api neraka, ya Pak. Nah, mereka mohon sama Allah, Pak. Ya, Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Jadi mereka banyak berdoa agar diselamatkan oleh Allah dari neraka. Karena keselamatan sejati itu kan dua hal, ya Pak. Kita dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Nah, orang cerdas itu, Pak. Ibadur Rahman itu. Dia kan kepengen masuk surga tanpa hisab. Ikhtiarnya itu menjadi yang terbaik. Orang beriman insya Allah akan masuk surga, ya Pak. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku itu kata Nabi akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Kecuali yang enggak mau. Nah, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggak mau masuk surga itu Rasulullah? Nabi simpel jawabannya. Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang patuh kepadaku akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang enggak mau patuh berarti dia enggak mau masuk surga. Nah, berarti kita kan ya Pak yang harus mengikhtiarkan surga kita itu. Yang namanya kita berikhtiar, apalagi ini untuk kehidupan abadi, kehidupan yang kekal selama-lamanya, ya tentu ikhtiar kita harus ikhtiar yang terbaik, ya Pak. Nah, kalau bisa nanti kita masuk surga itu dihisapnya di bagian-bagian awal, ya Pak. Nah, kalau bisa jangan dihisap. Bapak masuk surga, tapi hisapnya nomor 1 triliun, ngantri dulu misalnya. Berapa lama ngantri? Di mahsyar, baru dihisap. Ngantri dulu misalnya 10 hari, Pak. 10 hari akhirat sama dengan 10.000 tahun dunia. Nah, coba Pak, kalau kita ngantri 10.000 tahun dunia, lama apa sebentar itu, Pak. Nah, orang-orang yang terkategori ibadur rahman itu ingin selalu berusaha menjadi yang terbaik. Nah, maka dia terus berusaha untuk menjadi yang terdepan dalam setiap peran. Berat sih, Pak. Maka kita harus bareng-bareng. Ya. Saling mensupport, saling mendukung. Bukan saling meremehkan, menghinakan. Saling ngajak, bukan saling ngejek. Ya kan? Nah, ketika ada teman yang udah 2 pekan nggak muncul ke masjid kita ini, jangan didiemin terus ya Pak. Nah, bahkan sebenarnya batasnya itu kalau bisa, ya jangan lama-lama ya Pak. Paling lama 3 hari deh gitu. Kalau udah 3 hari nggak muncul, ya saya tahu Pak kemana nih. Nah, yang terbaik lagi ya sebenarnya setiap hari ya Pak. Makanya sunnah kan ya, imam menghadapkan wajahnya ke jamaah. Nah, itu kan ternyata bukan hanya sekedar
sunnah biasa ya Pak. Tapi Nabi kita itu kan sekaligus ngecek ya Pak. Nah mana nih sahabat-sahabat yang istiqomah nggak ada. Nah salah satu yang kena absen beliau itu kan Sa'labah ya kan. Yang disebut dalam riwayat itu. Ketika Nabi balik, dilihatnya Sa'labah. Nah, habis sholat langsung pulang gitu kan. Sampai akhirnya kan ditanya sama Nabi kita kan. Nah itu artinya bahwa imam itu nyari tahu memang. Nah, siapa yang tidak ke masjid gitu ya Pak. Bahkan di dalam riwayat lain disebutkan ingin rasanya aku kata Nabi ya meminta kepada salah seorang sahabat untuk ngimamin gitu ya. Lalu aku akan ajak beberapa orang sahabat lain untuk keluar dan melihat rumah-rumah orang yang nggak ikut sholat berjamaah. Lalu aku akan bakar rumahnya. Gitu. Nah dari sini para ulama menyimpulkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal ya bahwa sholat berjamaah itu wajib bagi laki-laki. Kalau Al-Imam Syafi'i kan menyebutnya kan sunnah muakkad. Adiknya wajib lah. Karena kekuatan umat Islam ya, dunia akhirat itu adanya dalam jamaah. Makanya sahabat itu selalu berjamaah dalam segala hal kata. Jadi mereka itu bersahabat dalam segala hal. Makanya mereka kuat. Nah, kita kadang kan belum sampai ke level itu ya Pak. Kedekatan kita itu kadang hanya dalam momen-momen tertentu saja. Kalau kita saling support dunia akhirat Pak, jadi ada komunitas duniawinya, ada komunitas akhiratnya gitu ya. Enak hidup ini. Jadi bahagia kita Pak. Jadi bersama kita bahagia, bersama kita ke surga. Bisa bareng-bareng ke surga. Nah, karena kita ini lemah kalau sendiri Pak. Setan itu kan dekat kepada orang yang sendiri kan. Artinya orang yang nggak mau berjamaah, nggak mau bareng-bareng gitu ya Pak. Dia merasa bisa. Nah, maka ya menurut saya ya keistiqomahan bapak-bapak menjadi komunitas Al-Muhajir ini harus terus dirawat. Bapak-bapak itu penting ya, sama pentingnya dengan siapapun yang ada di sini ya. Jangan merasa nggak penting, Pak. Nah, yang keempat. Nah, pertengahan dalam membelanjakan harta tidak kikir, tidak boros. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Jadi nggak boros, nggak pelit. Nah, berarti orang yang terkategori ibadur rahman itu apa Pak? Proporsional ya Pak. Proporsional. Nah Ramadan sebenarnya kan mendidik kita untuk itu ya Pak. Kita lebih banyak dimotivasi untuk mempergunakan harta itu di jalan Allah. Makanya khairus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Ya. Sedekah terbaik adalah sedekah pada bulan Ramadan. Makanya di bulan Ramadan ini siapa saja jadi dermawan. Ya. Orang benar-benar tergerak untuk memberi itu Pak. Hanya sebagian kecil saja yang tergerak untuk minta-minta. Tadinya di bulan Ramadan nggak ada tuh. Bulan Ramadan jadi rame. Ada orang yang gitu. Tapi mayoritas orang ingin memberi. Karena di dalam Islam itu dahsyat sekali spiritnya, Pak. Siapa yang memberi makanan kepada orang yang berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti yang didapat oleh orang itu tanpa mengurangi pahala orang itu. Dan hebatnya hadis ini kan tidak dibatasi, Pak. Seberapa besar kita memberi, baru kita mendapatkan keistimewaan itu. Nggak ada, Pak, batasannya. Walau hanya memberi bisyik tamrotin. Walau hanya memberi secuil korma. Syiki itu ada yang menerjemahkannya setengah korma. Korma dibagi dua itu. Karena Nabi ingin mendidik kita menjadi orang kaya, Pak. Karena orang kaya itu kan orang yang merasa cukup dengan anugerah Allah. Ghani itu kan artinya cukup, Pak. Jadi ghani itu artinya kan orang yang merasa cukup. Sering diterjemahkan dengan makna orang kaya. Miskin itu adalah orang yang selalu merasa kurang. Maka kalau ada orang income-nya gede, tapi dalam hidup dia pelit, nggak mau berbagi gitu. Nggak mau dia berbagi. Kenapa? Alasannya cicilannya banyak. Ya iyalah.
Orang kaya kan cicilannya Pajero ya Pak. Nah kalau orang miskin kan cicilannya motor Beat. Makanya kadang mah nggak imbang ya Pak. Hati-hati nih bapak-bapak calon orang kaya. Hati-hati bapak calon orang kaya. Semakin orang itu kaya, semakin biasanya orang itu menjadi orang miskin sebenarnya Pak. Orang miskin, orang biasa gitu ya Pak. Orang biasa punya punya duit 20.000 di dompetnya. Hari Jumat dia nggak mikir tuh Pak, nginfak 2.000 gitu. Berarti 2.000 dari 20.000 itu berapa persen Pak? 10%. 10%. Bapak-bapak yang punya tabungan 200 juta di bank. 10%-nya berapa Pak? 20 juta Pak. Nah, kira-kira Bapak ngeluarin duit 20 juta untuk nginfak itu gimana perasaannya? Belum tentu Pak. Orang-orang yang akhirnya memang jadi orang kaya gitu ya. Berani ngeluarin 20 juta untuk nginfak. Nah, kalau orang nggak mampu ngeluarin 2.000 gitu ya. Dari 20.000 kan biasa. Atau 20.000 dari 200.000. Nah, di sinilah Pak, semakin kita dimudahkan untuk duniawi ini, kadang semakin kita banyak perhitungan. Nah, ya begitulah emang. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malau wa addada. Allazi jama'a malau wa addada. Orang yang mengumpulkan harta ya, Pak. Jamaah itu kan ngumpulin ya. Ngumpulin harta, wa addada ngitung-ngitungnya gitu. Kumpulin hitung-hitung ya, Pak. Besok beli apa lagi nih? Besok mau renov apa lagi nih? Selalu begitu. Ujung-ujungnya nggak zakat-zakat sampai mati. Kenapa begitu? Ada aja kebutuhan dan keperluan. Dan keperluan itu kadang diada-adakan ya Pak. Kendaraan masih bagus, oh ganti lagi ya Pak. Nah ujung-ujungnya nggak nginfak lagi. Nah kalau ada orang yang diberi apa Pak? Diberi hal-hal seperti ini oleh Allah ya kan. Semuanya qadarullah ya Pak. Ya takutnya kita tersingkir dari ibadur rahman ya. Nah, maka bapak-bapak calon orang kaya hati-hatilah. Nah kemudian berikutnya tidak berbuat syirik, membunuh dan berzina. Wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Tauhidnya bersih murni. Tauhidnya bersih atau murni. Sedikit saja dia melakukan kesalahan, dia akan beristighfar, bertaubat nasuha sebanyak-banyak dan selama-lamanya gitu. Ingin sekali menebus kesalahan-kesalahan itu ya. Takut sekali dia amal salehnya itu hapus pahalanya. Orangnya sensitif, Pak. Sedikit saja salah, apalagi berhubungan dengan kesyirikan gitu ya, Pak. Lagi baca majalah, oh ada zodiak, oh kebaca tuh. Alasannya awalnya ingin tahu apa sih isi ramalan-ramalan begini gitu. Kebaca, sadar dia Pak. Allah nggak suka dengan yang begitu-begitu ya. Lalu kemudian dia merasa bersalah. Jadi merasa bersalahnya itu kental banget di dalam dirinya. Nah ketika Bapak punya rasa ini Pak, itu ibadur rahman. Tapi kalau cuek aja mah dosa Pak. Allah kan maha pengampun lagi maha penyayang, tergampang tobat. Kalau orang abai dengan itu, khawatirnya udah keluar dari gerbong ibadur rahman. Ya. Ibadur rahman itu sensitif sekali. Kemudian berikutnya, nggak membunuh. Ya. Dia takut betul membunuh. Ini terutama orang-orang yang awal-awal menikah. Ya, Pak. Banyak yang masa mudanya berzina. Ya. Mungkin anak orang hamil sama dia. Atau dianya sendiri yang hamil karena dia perempuan. Gitu. Ya. Akhirnya digugurkan. Coba bayangin Pak. Membunuh satu orang ya. Tanpa alasan yang dibenar itu. Seolah-olah yang membunuh semua manusia. Hak hidup itu adalah hak khusus yang sebenarnya adalah hak azazi Allah. Bukan sekedar hak azazi manusia ya. Ini menghilangkan nyawa orang itu adalah hak azazi Allah. Hanya Allah yang berhak menghilangkan nyawa orang. Orang sekarang kan gampang banget ngabisin nyawa orang. Nanti Bapak searching ya, googling gitu. Kasus aborsi resmi di kita ini ternyata kasusnya kan auzubillah. Di atas 2 juta kasus tahun.
Jadi satu negara dimusnahkan di Indonesia ini setahun. Karena banyak negara yang penduduknya dikit-dikit. Apalagi di Eropa. 300.000, 400.000 kan. Itu jadi satu negara di Eropa. Apalagi di kepulauan-kepulauan di Samudra Pasifik itu ya Pak. Penduduknya dikit-dikit. Nah di Indonesia orang dibunuh 2 jutaan. Memang kita nggak perang. Tapi generasi muda kita ternyata banyak yang melakukan aborsi itu yang apa namanya, yang legal apa, ada yang ada datanya. Apalagi yang nggak legal ya Pak. Nah ibadur rahman ini karena dia dididik dari kecil tentang Quran ya Pak. Dia takut betul ya. Maka kalau ada bapak-bapak yang mendengar pendapat pacaran itu haram lalu kemudian protes, ya menurut saya harus dikaji ulang secara mendalam. Kenapa sebagian ulama mengatakan pacaran itu haram gitu? Karena pacaran itu banyak yang mendekatkan orang kepada maksiat yang banyak Pak. Bahkan pada akhirnya membunuh ini. Ya, pada akhirnya membunuh. Yang terbaik itu memang pacaran setelah menikah. Nah, saya ketika nasihatin anak muda suka ngomong begitu, Bang. Jadilah dokter ya, jadilah insinyur. Banggakan dulu orang tuamu. Ketika kamu nanti sudah menjadi wisudawan, ya, saat itulah kamu menikah dengan laki-laki atau perempuan terbaik pilihanmu. Karena yang baik itu dijaga dengan sempurna ya. Jangan dulu pacaran. Ini SMA udah pacaran ya. Malam minggu anak gadis kita diajak sama cowoknya gitu ya. Katanya sih anak Pak Haji, Pak. Ngejemputnya sih pakai Kawasaki Ninja ya. Oh, bangga lagi si bapak, anak gadisnya udah dapat pacar. Tahu-taunya di luar anak kita dirusak, Pak. Memang mereka nggak berzina, tapi kesucian mereka udah dirusak. Ini kalau sudah dipegang dengan syahwat, Pak. Ibarat apa? Ibarat kain putih atau kertas putih ya, Pak. Udah diginiin, Pak. Lalu Pak lihat sekilas memang nggak ada kok. Bisa-bisa aja gitu. Tapi sebenarnya di sini udah penuh dengan noda kan. Ingatkan anak-anak gadisnya, calon anak-anak gadis. Jaga sucimu nak. Bapak enggak ridho, ingat nih nak. Gitu. Bapak enggak ridho, kamu disentuh sama cowok lain. Kecuali bapak dan orang-orang yang terkategori mahram. Enggak ridho disentuh. Ya. Supaya kita ngerawat anak kita enggak melakukan ini. Pak. Nah kemudian berikutnya, wala yaznun. Ibadur rahman itu enggak zina dia. Nah ini memang berat Pak, karena kata Nabi setiap bagian tubuh itu ada zinanya ya Pak. Mata zinanya melihat, telinga zinanya mendengar. Ya. Tapi apa namanya? Ibadur rahman itu berusaha betul ya untuk tidak berzina. Makanya di dalam agama kita diajarkan la tutbi'in nazratan nazrah. Ya. Jangan ikuti pandangan pertama dengan pandangan berikutnya. Ini harus kita ikhtiarkan memang Pak. Berat. Namanya juga perjuangan nggak ada yang ringan. Perjuangan untuk mendapatkan reward. Nanti kita lihat reward yang diberikan Allah kepada ibadur rahman. Nah kemudian berikutnya berpaling dari perkara haram atau sia-sia dan menjaga kehormatan diri. Wallazina la yashaduna zura wa iza marru billahi marru kirama. Dan orang yang tidak menghadiri zur, hal yang haram ya Pak. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Ya, kalau kita nggak mampu mendakwahi mereka, ya minimal hati kita nggak suka dengan apa yang mereka lakukan. Terus kita doakan sama Allah ya Pak. Kalau di sekitar kita ini masih ada maksiat ya Pak. Atau mungkin di tempat kerja Bapak ada maksiat. Bapak nggak mampu untuk mendakwahi dengan kata-kata. Kalau perbuatan insya Allah ya Pak, kita menjaga diri dari itu. Ya minimal kita jaga kehormatan diri kita dengan mencari-cari alasan supaya kita tidak nimbrung dengan kemaksiatan mereka. Nah ini butuh usaha kan Pak. Karena hidup ini pilihan. Kalau kita memilih untuk bersama dengan kemaksiatan, kita akan menjadi penikmat maksiat pada akhirnya. Tapi kalau kita bersama ketaatan, kita insya Allah pada akhirnya akan menjadi penikmat taat. Dan ini tidak mengenal usia ya Pak. Kalau Bapak masih sehat, masih muda, nah jangan nunggu purna tugas ya, jangan nunggu pensiun.
Nggak ada yang menjamin kita bisa sampai pensiun. Nah, tapi hebatnya di sini coba Pak. Marru kirama. Kalau kita terjemahkan secara tekstual Pak. Mereka berjalan kirama. Kirom, karim ya. Kurma ya. Asal kita jadi kurma. Karim, kirom ya. Karomah. Nah, itu asal katanya sama. Artinya mulia. Jadi mereka tidak menghina tadi ya di awal ya. Jadi mereka tetap menjaga kemuliaan dirinya, kemudian menjaga kemuliaan diri itu termasuk ini menjaga lisan, Pak. Kan ada juga orang nggak bisa menjaga lisan yang ngata-ngatain ya, gunjingin gitu. Usaha mengubahnya nggak ada, gunjing ya banyak. Alasannya sih apa namanya? Berbagi sama istri. Tahu-tahu isinya gunjing-gunjing juga. Nah, hati-hati, Pak. Yang nggak penting nggak usah diceritain di rumah. Saya kadang kalau WhatsApp itu ya, saya bilang sama istri saya, jangan semua hal ingin diketahui ya, jangan kepo lah ya. Ada hal-hal tertentu yang nggak usah diketahui. Misalnya kita di keluarga besar kita lagi ada sesuatu, ada problem gitu ya Pak. Istri kita kan nggak bisa tahu ya Pak. Maka menurut saya, ini saran saja sih Pak ya. Kalau Bapak lagi ada urusan-urusan tertentu yang istri Bapak atau anak-anak Bapak nggak mesti tahu, supaya nggak merusak dan meracuni dirinya gitu ya, dengan chat-chat itu, ya sampaikan ke mereka, nggak usah dibaca. Atau kalau mau lebih aman lagi ya dihapus aja chat itu. Terutama ini yang kita lagi ada masalah dengan keluarga besar ya Pak. Tadi kita hubungan istri kita dengan orang tua kita fine-fine aja gitu ya. Nah, dengan istri kita tahu chat-chat orang tua kita di apa ke kita, mungkin japri atau mungkin di grup keluarga gitu ya. Akhirnya istri kita kan bisa rusak. Tadinya husnuzon saja sekarang udah mulai suuzon. Nah, ini bahaya juga. Karena apa yang masuk ke dalam pikiran ini Pak, sama bahayanya dengan apa yang masuk ke dalam perut. Pagi-pagi ketika kita nggak bergairah, jarang kita ngomong apa sih semalam yang saya pikirkan, yang saya omongin gitu. Tapi ketika pagi-pagi kita sakit perut Pak, kita kan langsung tuh mengevaluasi, tadi makan apa ya di kantor. Padahal sebenarnya sama bahayanya Pak. Jadi racunnya masuk ke dalam pikiran ya, baik melalui tulisan ataupun melalui kata-kata, itu katanya sama dampak buruknya dengan apa yang masuk ke dalam mulut kita melalui makanan gitu ya. Jadi bukan hanya makanan sampah, tapi juga ada informasi sampah ya. Nah kemudian berikutnya, nah mudah menerima nasihat dan peringatan. Ini juga ciri-cirinya nih Pak. Hatinya lembut, sensitif ya. Kalau diingatkan dia nggak sakit hati. Ya. Nah, ini Bapak-bapak, ego ibadur rahman itu nggak tinggi Pak. Ya kalau ada yang ngingatin dia, ya dia terima itu sebagai sebuah nasihat tulus gitu. Jadi dia tidak memahami orang ini sedang menghinakan dia. Nah, ini kan yang merasakan kita Pak. Ketika istri Bapak ngingatin Bapak, Pak, jangan main handphone mulu, cobalah tadarus. Kalau Bapak sakit hati, diingatkan begitu. Nah, berarti belum ibadur rahman. Pak, kita kan punya target Ramadan ini kita minimal khatam 1 kali. Ayolah, durasi ngaji kita tambah. Diingatin gitu doang, mencak-mencak. Mana-mana perginya. Kamu tahu nggak saya lagi ngapain? Jadi duit. Buat kamu makan nanti di lebaran. Apa hubungannya, Pak? Istri yang ngingatin kemuliaan, dia membalasnya dengan kehinaan. Ujung-ujungnya istrinya kapok ngingatin, Pak. Nah kalau istri kita udah nggak mau ngingatin kita untuk melakukan baik-baik, Pak, menurut saya Bapak udah nggak bahagia sebenarnya. Rumah tangga Bapak sudah nggak sakinah. Sakinah itu kan nggak ada yang dirahasiakan. Artinya itu nggak ada. Ya istri kita mau ngomong sesuatu untuk kebaikan dunia akhirat kita, ya dia biasa aja ngomong gitu. Tapi kalau istri kita nyari momen dulu, dilihatin, wah ini nggak pas nih. Wah ini nggak pas. Sepekan dia nunggu Pak mau ngomong. Wah berarti udah nggak sakinah. Udah nggak sakinah Pak. Nah itu masalahnya sebenarnya di kolbu kita ya Pak. Ya, mungkin kolbu ini udah menyempit sehingga ketika nerima nasihat yang baik masuk ke sini nggak ada space Pak. Ketolak dia. Maka orang kalau dia nasihatin sakit hati, berarti kolbunya udah penuh dengan hal-hal buruk. Ketika masuk yang baik, udah nggak ada tempat Pak. Tapi kalau dinasihatin dia malah berterima kasih, makasih ya udah diingatkan. Iya, kalau nggak diingatkan
Ya lewat lagi Ramadan ini nggak khatam lagi nih. Nah itu ciri ibadur rahman. Nah kemudian berikutnya, yang kedelapan, peduli dengan keluarga dan generasi mendatang. Peduli orangnya. Dia nggak hanya berpikir diri sendiri, tapi dia berpikir yang lain. Dia mikirin generasi mendatang. Nah, di antara cirinya orang yang selalu berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini Bapak-bapak insyaallah udah hafal doa ini ya. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami sebagai penyenang hati ya. Terjemahan lainnya itu penyejuk mata. Siapapun yang melihatnya. Jadi kita senang, Allah senang, kemudian yang lain senang gitu. Jadi anak itu kalau bisa sampai ke level itu gitu, Pak. Jadi kita senang sama anak kita. Orang lain juga senang sama anak kita. Allah juga senang. Saya senang, Anda senang, Allah ridho. Nah ini yang sempurna itu gitu Pak. Saya senang, Anda senang, Allah ridho. Kalau hanya berpikir saya senang, Anda senang, Allah ridho apa enggak? Nah ini maksiat Pak. Anak kita keluar rumah you can see ya. Dandan sedemikian rupa, nggak nutup aurat. Ya alih-alih maksiat senang deh. Dia juga senang kan Pak dipuji. Allah ridho apa enggak? Allah kan nggak ridho, berarti nggak benar. Nah, dia harus seimbang ya Pak antara hablum minan nas hablum minallahnya harus seimbang. Kemudian hablum minan nafsa tuh Pak. Hubungan diri kita dengan diri kita. Kan ada kadang ya kita sebenarnya nggak nyaman ya Pak. Berarti ada masalah dong ya. Jadi hablum minan nafs. Nah, kalau bahasa kalau kita mau buat bahasa ya Pak, hablum minan nafs. Jadi hubungan kita dengan diri kita. Pak. Diri kita ini kan juga butuh pujian ya Pak. Kamu hebat, kamu ganteng gitu. Kamu masih muda, kamu semangat, kamu sehat. Ya mesti dipuji. Ini dikit-dikit ngeliat cermin udah tua nih, itu mulu yang kebayang ya Pak. Aduh, sakit dah. Ada pinggang udah nggak kuat nih udah agak lama. Ada, aduh terus. Nah, kalau isinya adu-adu terus berarti ada masalah antara kita dengan diri kita ya. Kalau bisa diri ini dipuji juga, Pak. Wah, gitu kan? Enggak, yang buru-buru aja yang disebut tentang dirinya. Tulisannya yang ngomong ya, Pak. Nah, kemudian hablum minan nas ya. Hubungan kita dengan sesama, kemudian ya hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqqawna fiha tahiyatan wa salama. Mereka itulah orang-orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi. Maksudnya itu adalah dalam surga karena kesabaran, Pak. Sabar itu subur ya. Memang harus sabar gitu, Pak. Sabar taat itu penting ya. Sabar menjauhi maksiat itu juga penting. Harus sabar. Sabar ngadapin istri, sabar ngadapin anak, bahkan sabar ngadapin diri sendiri, Pak. Saya juga pribadi kadang apa ya diri ini nggak bisa dipaksa ya, baca Quran tiba kantuk yang nggak tertahankan gitu ya Pak. Nah, ya Allah tolong Allah. Supaya mata ini mau dia diajak baca Quran agak lamaan gitu ya. Kadang kan tiba Pak, kita udah semangat banget nih, saya mau mecahin rekor nih, tiap malam gitu ya. Saya habis tarawih nggak mau pulang dulu, mau duduk dulu saya aja baca 1 juz gitu. Udah semangat banget tuh Pak. Giliran baru mulai 1 halaman, antum nggak tahan Pak. Semangatnya tadinya udah oke banget Pak. Nggak tahan nih kantuk. Ujung-ujungnya, aduh, nggak tahan lagi pulang ke rumah kan. Nah, pulang ke rumah rebahan dulu lah sebentar. 14 lagi sampai besok. Nah, ini Pak sabar itu. Yang minta tolong kepada Allah. Kemudian yang kedua ya paksa memang Pak. Ayolah mata bantu ya, bantu aku masuk surga gitu Pak. Bantu tata. Apalagi Pak yang suka pinggang ya Pak. Nggak kuat duduk, bantu. Ya, kita berdialog dengan diri kita kan boleh. Ayo kita bareng-bareng gitu. Yang sampai nanti ini aman selamat gitu ya, mata selamat ya bagian lainnya nggak selamat karena nggak mau taat atau nggak mau dipaksa untuk taat. Ya, sabar ya Pak. Nah itulah beberapa hal yang bisa kita sampaikan. Ya kajian ini sebenarnya hanya untuk menggugah ya Pak. Nah, kalau saya sarankan sih Pak,
eh, cobalah hatam terjemah. Hatamin terjemah Quran kita. Minimal kita, oh iya saya pernah baca di Quran. Walaupun kita nggak seperti Ustadz Adi Hidayatnya, hafal ayatnya, hafal tempatnya, hafal pemahamannya ya. Ya, minimal kita, oh ya saya pernah baca di surah Al-Furqan, oh ya saya pernah baca di surah Al-Hijr. Nah, jangan sampai kita, emang ada ya surat Al-Jasiyah, emang ada ya surat Al-Balad. Kenapa begitu? Nggak pernah baca, Pak. Umur udah hampir 60 tahun. Tapi ketika orang nyebut surat Al-Ghasyiyah, emang ada surat itu gitu. Nah, berarti kan ada masalah dengan diri kita, Pak. Maka Ramadan ini momentum untuk menjadikan kita ibadur rahman. Maka cobalah Pak, khatam terjemah. Khatam terjemah. Sekali lagi, minta tolong sama Allah agar dikuatkan, kemudian paksa diri kita untuk bisa khatam terjemah. Nah, saya berharap betul Bapak-Bapak mau ngataminya di Ramadan ini. Sehingga ketika masuk Idul Fitri nanti kita sudah punya bekal ya untuk menjalani 11 bulan berikutnya. Pak Tabiru ya ulil afsad. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.